Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat duhur yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, materi kita pada kesempatan siang hari ini adalah berkaitan dengan hibah, wasiat, dan juga waris dalam perspektif fikih Islam. Satu istilah yang sering kita temukan, yang sering kita dapatkan dalam keseharian kita, khususnya ketika interaksi terjadi antara orang tua dengan anak, antara satu orang dengan yang lainnya, sehingga kemudian terjadi peralihan hak atau peralihan hak milik dari satu orang kepada orang lain. Tentunya ada banyak cara ya, dengan jual beli, kemudian dengan salah satunya adalah dengan hibah, yaitu sebuah pemberian yang diberikan orang yang masih dalam keadaan hidup ya, kemudian diberikan kepada orang lain cuma-cuma tanpa ada imbalan apapun, dan ini bagian dari tolong menolong dalam kebaikan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Pada istilah tertentu hibah ini digunakan pada pemberian orang tua kepada anak. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam, hibah yang seperti ini ya, yang akan kita urai karena adanya timpang tindih ya antara hibah dengan wasiat dengan warisan. Ini apa bedanya? Kemudian bagaimana mengurainya? Ini terkadang kaum muslimin belum semuanya menguasai. Pada akhirnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah tersebut. Sehingga hibah itu adalah ya, hibah itu mirip dengan hadiah. Hibah itu adalah sebuah pemberian yang diberikan dengan cuma-cuma dalam keadaan orang yang memberi masih hidup, dan saat itu juga langsung berpindah kepemilikan ketika sudah diberikan hibah. Maka para ulama kemudian mendefinisikan mirip seperti tadi, tabarruk bil mal fi halatil hayati was-sihah, yaitu pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat. Bisa orang lain, bisa mereka yang ada hubungan kerabat atau famili, bisa ayah kepada anak ataupun sebaliknya. Nah, hibah ini jika diberikan dengan nominal yang kecil, itu mungkin tidak terlalu ribet dan tidak terlalu urusannya panjang. Tapi ketika hibah itu dalam bentuk properti, dalam bentuk aset, dalam bentuk rumah, nah inilah yang kemudian harus benar-benar semuanya bisa dibuktikan, dalam artian ada akta hibahnya, ada akad pemberiannya, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, hibah pun memiliki rukun, karena banyak hal perkara-perkara yang terkait dengan agama ini selalu ada rukunnya. Karena rukun ini adalah sesuatu yang dibangun di atasnya pondasi ibadah atau satu aktivitas ya. Kalau dalam hal ini adalah konteksnya adalah hibah, yaitu sebuah pemberian. Yang pertama ada orang yang memberi, ada orang yang diberi, kemudian yang ketiga ada al-mauhub, yaitu benda yang diberikan, kemudian terjadi sighat atau serah terima. Ini disebutkan di dalam Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Sedangkan di dalam mazhab Hanafiyah ini jumhur ulama berpendapat ada 4. Sedangkan Hanafiyah, mazhab Hanafiyah, beliau memandang rukunnya hanya ada 1, yaitu sighat saja. Enggak harus ada orang yang memberi, enggak harus ada orang yang diberi. Yang penting selama ada sighat, siapapun bisa memberi kepada yang lainnya. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Ada syarat yang perlu diperhatikan,
bahwa ini adalah pemberian dari orang yang merdeka, bukan budak. Dulu perbudakan itu pernah ada tapi sudah dihapus oleh Islam. Pemberian orang yang merdeka dan kemudian dia memberikan dalam keadaan tidak tertekan dan benar-benar memberikannya dalam kondisi atas keinginan dia. Kemudian yang kedua, pemberi adalah orang yang berakal. Maka transaksi hibah ini menjadi gugur ketika yang memberikan itu adalah orang yang tidak berakal atau dilikuidasi atau sedang dihajar karena satu permasalahan. Ya, misalkan ada permasalahan yang terkait dengan kehormatan, kemudian dia harus dihajar atau dilikuidasi, ya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah transaksi. Yang ketiga, orang yang memberi telah mencapai usia baligh dan telah dianggap dia bisa melakukan transaksi dengan sendirinya tanpa bantuan walinya. Dengan kata lain, hibah yang diberikan atau yang memberikan adalah seorang anak yang belum baligh, maka ini cacat secara hukum karena memang mereka belum bisa melakukan transaksi. Jangan-jangan misalkan pas dia megang kunci, ya, kunci mobil dan BPKB mobil yang dimiliki orang tuanya, tiba-tiba kemudian diserahkan, diberikan kepada orang lain, katanya ini buat bapak atau ini buat ibu. Padahal dia anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tidak lantas kemudian ini menjadi akad hibah karena diberikan oleh anak yang masih belum cukup umur untuk melakukan transaksi tersebut. Makanya disyaratkan ada syarat ini. Kemudian yang keempat, orang yang memberi adalah yang memiliki barang tersebut. Sehingga hibah ini menjadi tidak sah ketika yang diberikan adalah barang yang bukan miliknya. Sudah tahu bukan miliknya, barang sewaan. Misalkan dia kendaraan begitu ya. Kemudian kendaraan ini diberikan kepada orang lain. Ini malah nanti ada unsur penggelapannya seperti itu. Kemudian ya, yang berikutnya adalah terkait dengan orang yang mendapatkan atau menerima pemberian. Ini juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras atau memang ada masalah dalam psikologinya, karena tadi disyaratkan adalah dia itu orang yang berakal, bukan orang yang gila. Kemudian anak, jika anak dia sudah harus dalam keadaan baligh, maka harus diserahkan kepada wali atau orang yang mengurus ya anak tersebut atau orang tersebut, sehingga kemudian tidak keliru dan tidak salah dalam memberikan hibah. Yang keempat, terhadap barang yang dihibahkan atau al-mauhub. Syaratnya adalah barangnya jelas dan ada. Tidak mungkin menghibahkan sesuatu yang tidak ada. Kemudian terjadi akad hibah pemberian. Dinyatakan tidak sah jika saat hibah barang yang dihibahkan itu tidak ada, karena ini merupakan syarat sahnya hibah tersendiri. Contohnya di sini dicontohkan adalah seseorang yang menghibahkan kebun yang bukan miliknya, atau kebunnya belum dibeli. Nanti kalau saya beli saya hibahkan, ya itu kan belum terjadi hibah. Nanti kalau dibeli. Atau orang tua yang memberikan motor kepada anaknya misalkan. Nanti kalau papa sudah beli motor, motornya papa berikan ke kamu. Lah motornya saja belum dibeli, kan belum terjadi akad hibah, belum terjadi ya serah terima benda yang akan dihibahkan. Atau kalau dia adalah kebun, dia belum berbuah misalkan, punya kebun, nanti buahnya buat kamu jual, nanti hasilnya buat kamu, padahal buahnya belum ada. Nah, menurut ulama Hanafiyah atau jumhur Hanafiyah, Hanabilah dan juga Syafi'iyah, maka tidak sah hibah yang seperti ini karena barangnya belum ada. Atau kalau itu adalah hibah hewan, misalkan ayam, mau dikasih ayam berapa? 100 ekor. Tapi ayamnya belum netes, masih dalam jadi telur. Ini kan tidak bisa dijadikan sebagai hibah. Sama juga ya. Mau ngibahkan apa? Ngibahkan rumah. Mana rumahnya belum dibangun. Nah, ini tidak mungkin terjadi hibah. Kemudian jamaah, barang yang dihibahkan sudah diserah terimakan dan harus diserah terimakan. Inilah nanti yang membedakan antara hibah dengan wasiat. Kalau wasiat itu akadnya pemberian orang kepada orang lain atau orang tua kepada anak misalkan, tapi nanti baru bisa dimiliki setelah orang tuanya meninggal dunia. Berbeda dengan hibah.
Makanya masing-masing punya plus minus, punya kelebihan dan juga punya kekurangan seperti itu. Kalau wasiat itu titik lemahnya adalah baru dimiliki ketika orang tuanya setelah meninggal, atau orang yang memberikan wasiat itu setelah meninggal dan dalam perjalanan bisa dianulir hibahnya, bisa digagalkan atau bisa dibatalkan seperti itu jika belum dibuat akta wasiat begitu Pak ya, tapi tetap masih bisa dibatalkan. Hibah juga demikian, ketika belum tepat waktunya diberikan hibah, ketika momennya belum siap. Ketika orang tua sudah menghibahkan misalkan rumah dan tanah kepada anaknya, kemudian terjadi sesuatu ekonominya anak ini, kemudian rumahnya dijual, ya jangan salahkan mereka karena sudah dihibahkan. Kalau sudah dihibahkan kan sudah menjadi hak milik orang yang mendapatkan hibah, sehingga itu tidak mungkin ya bisa diambil lagi kecuali hibah orang tua kepada anak. Nanti ada hadisnya kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya ada namanya sighot, atau sighot itu akad ijab kabul. Dalam sebuah transaksi itu pasti ada. Jual beli juga demikian, transaksi hutang piutang juga demikian. Hanya tergantung urf, tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaannya dalam urf masyarakat kita dengan menyerahkan uang dan kemudian memberikan barang, misalkan kita mau beli air mineral, harga berapa? 2.000. Kita serahkan uang 2.000, kemudian diberikan air mineral itu ke kita, maka ini sudah terjadi ijab qabul walaupun tidak diucap. Tapi ada beberapa ijab qabul atau sighot ini yang memang betul-betul harus diucap. Salah satunya adalah dalam pernikahan. Ya, dalam pernikahan. Kemudian hutang piutang, jual beli jika nilainya adalah besar, aset berupa aset misalkan, itu harus ada surat perjanjian. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi masalah di kemudian hari kalau hanya sekadar lesan. Sesuatu yang itu memiliki nilai yang besar, maka lebih baik di sini ada akad tertulis, perjanjian tertulis. Akad sendiri itu adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan transaksi tersebut. Sighot menurut para ulama ada dua jenis. Yang pertama adalah qaul, ucapan, lafaz. Yang kedua adalah penyerahan tanpa ada ijab qabul seperti tadi. Makanya kemudian yang terjadi di masyarakat dua-duanya digunakan. Ya. Menurut jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang mu'tabar, ijab qabul dalam hibah itu adalah mu'tabar atau diperhitungkan. Namun berselisih pendapat tentang apakah perlu diucap atau tidak. Jumhur ulama, mayoritas ulama mensyaratkan adanya ijab dan qabul. Jadi kalimat yang diucap. Sedangkan yang lain ya cukup serah terima saja kalau itu berupa nominalnya kecil. Makanya pada prakteknya dua hal ini digabungkan. Jika nominal itu adalah nominal yang kecil, semacam jual beli barang yang harganya murah, ya sekitar mungkin angkanya 20.000, 10.000, kita beli jas hujan di jalan, harganya berapa? 30.000. Dengan menyerahkan uang, kemudian menyerahkan barang, sudah terjadi ijab qabul. Tapi jika nilainya besar benda ini, jika memiliki nilai yang harganya fantastis, semacam kendaraan, kemudian atau mungkin mobil, atau mungkin rumah, tanah, apartemen, maka biasanya dengan menggunakan akad dan itu tertulis. Karena apa? Karena motor ini tidak akan bisa dibalik nama. Karena salah satu balik nama syaratnya itu kan adanya kwitansi jual beli. Nah ini sudah kemudian mewakili terjadinya ijab qabul. Demikian juga rumah, demikian juga aset-aset yang lainnya yang dimiliki, tanah kemudian apartemen. Nggak mungkin orang menyerahkan aset sebesar itu tanpa adanya transaksi tertulis. Karena ini untuk menjaga di kemudian hari. Belum lagi nanti untuk legalitas dan lain-lain itu akan dibutuhkan. Sehingga ya perkara ini pun juga harus dihadirkan untuk kedua belah pihak agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya. Terkait dengan hibah. Hibah itu terdiri dari beberapa fase. Fase sebelum diserah terimakan. Ketika hibah belum bersifat permanen.
Di antara ulama ya berdalil dengan hadis Ummu Kulthum radhiyallahu anhu binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, beliau berkata kepada Ummu Salamah, sesungguhnya aku telah menghadiahkan atau menghibahkan kepada Raja Najasyi berupa minyak wangi. Nabi itu pernah menghibahkan kepada Raja Najasyi berupa minyak wangi dan sudah dikirimkan. Ternyata Najasyi meninggal dunia. Raja Najasyi kan meninggal setelah beliau masuk Islam. Akhirnya hadiah itu dikembalikan kepada Nabi dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerimanya dan membagikan kepada istri beliau. Hadis ini ya oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih dijadikan sebagai rujukan bahwa jika hibah itu belum dalam bentuk permanen alias belum balik nama, kalau itu berupa kendaraan atau mungkin properti, maka masih bisa dianulir. Atau sesuatu yang pernah diucapkan atau belum serah terima misalkan. Jadi dia baru wa'ad, baru janji, nanti saya kasih HP ya, kalimatnya masih nanti atau entar atau minggu depan atau bulan depan. Baru wa'ad berupa janji, belum tentu dia jadi. Bagaimana kalau tidak jadi? Kalau sudah janji ya harus ditepati. Hanya kan di situ transaksi hibahnya itu belum sepenuhnya terjadi. Dia berdosa ketika tidak menepati janji, ya. Karena ini belum permanen sifatnya hibahnya, maka hibah itu masih bisa dianulir. Beliau ya Shallallahu alaihi wasallam kemudian membagikan kepada istri-istrinya minyak tersebut. Artinya beliau mengambil kembali pemberiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain. Ya. Kemudian penarikan hibah sebelum terjadi serah terima menunjukkan si pemberi hibah tidak ridho. Jadi ternyata sudah harus serah terima. Ketika belum terjadi serah terima, maka hibah ini belum dianggap sempurna akadnya. Makanya tadi di awal disyaratkan hibah itu akan sempurna dan menjadi sebuah akad pemberian dari satu orang ke orang lain. Salah satu syaratnya adalah setelah terjadi serah terima. Jika belum terjadi serah terima, maka ini masih berpotensi untuk digagalkan atau dibatalkan oleh orang yang memberikan hibah. Karena bisa jadi ada alasan pribadi, alasan tertentu. Tiba-tiba kemudian mereka ada masalah, nggak jadi, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan jika kemudian diberikan kepada orang tersebut. Apabila dipaksa harus menyerahkan, maka dengan mengeluarkan harta yang sama dengan mengeluarkan harta dengan cara yang tidak diridhoi. Artinya kalau dipaksa dia untuk tetap menghibahkan. Kemudian itu fase sebelum terjadi serah terima. Yang kedua adalah fase setelah terjadi serah terima. Hibah dalam keadaan seperti ini bisa bersifat permanen dan mengikat sehingga tidak boleh ditarik kembali. Hati-hati dengan yang sudah memberikan kemudian ditarik kembali. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan teguran dan memberikan ancaman, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang sudah memberikan hibah, pemberian apapun itu, mau karpet, mau pasir, mau kendaraan, mau sepeda, kemudian dia ambil kembali pemberiannya, maka Nabi mengibaratkan seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya Nabi menyerupakan dengan sesuatu yang jelek, ini tidak baik. Maka sebelum memberikan sesuatu, pikirkanlah. Kalau memang di kemudian hari tidak terjadi masalah, ya sudah lepas saja, memang sudah diberikan. Kalau kita melihat adanya potensi, adanya masalah di kemudian hari, ya jangan diberikan dalam bentuk hibah. Daripada sudah diberikan kemudian nanti ditarik lagi. Ini akan menjadi satu teguran yang keras dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau di dalam riwayat lainnya bersabda, la yahillu lirajulin, tidak halal, tidak diperbolehkan bagi seseorang an yu'tiya atiyah. Dia memberikan pemberian atau hadiah atau hibah kemudian dia ambil kembali. Kecuali, nah ini Nabi mengecualikan, illa al-walid fi ma yu'ti waladahu. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Nih dek diberiin HP. Ternyata dengan dibeliin HP, pagi kalau hari libur buka HP, siang buka HP, mandi nggak mau, makan nggak mau, main game terus. Sampai waktunya sholat lewat. Kadang hari sekolah juga begitu, nggak mau belajar, ada PR. Akhirnya orang tuanya, sini
Mama ambil lagi. Loh kok diambil lagi? Kan pemberian. Nggak boleh loh mah ngambil lagi. Boleh, Nabi mengecualikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Karena orang tua melihat ada madharat, ternyata ada kerusakan yang muncul. Ya, sama halnya orang tua yang memberikan motor kepada anaknya. Ternyata dibuat kebut-kebutan misalkan. Ya, motornya mohon maaf sekali, mudah-mudahan tidak terjadi. Dibuat boncengan bertiga, kemudian tawuran. Ya, maksudnya dia bawa teman-temannya tawuran pakai itu, atau mungkin hal-hal yang itu merusak ya masyarakat dan juga sosial yang ada di tengah-tengah kita. Akhirnya orang tuanya narik kembali pemberiannya. Ini boleh karena orang tua melihat adanya mafsadat, adanya kerusakan yang muncul. Bukan maslahat, tapi adanya madharat yang ditimbulkan jika kemudian anak ini diberikan benda-benda tersebut dan tidak ditarik kembali. Hal mana juga sama ketika ada orang tua yang memberikan misalkan tanah atau rumah kepada anaknya. Tapi belum sampai balik nama, baru sekedar ucapan. Ternyata bapaknya sudah pernah bilang dia punya 3 anak, kemudian masing-masing diberikan rumah. Ternyata 1 dari 3 anak ini bermasalah dalam hal keuangan. Karena mohon maaf mungkin dia pernah ikut judi, hutang di mana-mana. Anak ini ngejar terus, mana Pak sertifikatnya, katanya sudah dikasih. Ini mencurigakan. Kenapa? Belum saatnya megang sertifikat. Kalimat yang sudah pernah diucap kepada orang tuanya, nanti itu tanah buat kamu di sini, buat kamu di sini, buat kamu di sini. Sudah pernah diberikan. Tapi bukan dalam bentuk wasiat, dalam bentuk ucapan. Nanti kalau kamu sudah nikah, silakan masing-masing diurus. Ternyata ya sebelum menikah dikejar, diminta sertifikatnya, dan orang tuanya baru tahu kalau hutang dia banyak gara-gara judi. Maka dalam keadaan seperti ini, untuk menyelamatkan asetnya agar tidak disalahgunakan, orang tua bisa menganulir pemberian anaknya. Kamu nggak jadi, semuanya nggak jadi dikasih dalam bentuk hibah tanah-tanah itu. Loh kok gitu? Karena belum waktunya. Yang ada nanti malah kamu jual atau digadein, ya, kemudian nanti jadi masalah di kemudian hari untuk sertifikatnya. Jadi yang dikecualikan adalah pemberian orang tua kepada anaknya. Pertanyaan adalah, apakah kalau orang tua memberikan hibah kepada anaknya harus sama? 1 dikasih 1, dikasih semuanya, 3-3-nya misalkan. Atau boleh berbeda pemberian itu ya karena alasan tertentu, karena alasan pribadi. Ini jawabannya tidak bisa iya, boleh atau tidak boleh, karena para ulama ternyata merinci dari pertanyaan di atas dalam masalah pemberian orang tua kepada anak ini. Jumhur menyatakan bahwa semua anak harus disamakan, tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Sedangkan ulama Hanabilah, mereka menyatakan bahwa pembagian waris harus disesuaikan dengan pembagian hibah harus disesuaikan dengan pembagian waris yang ada di Quran. Tapi ini tidak tepat karena hibah dengan waris itu berbeda. Pendapat yang kedua tertolak. Nah, kalau pendapat jumhur tadi mengatakan harus disamakan, bagaimana teknisnya? Nah, ini kemudian mereka berbicara mengenai teknis di antara para ulama itu. Ya. Yang pertama adalah jika tidak ada unsur yang membedakan antara mereka, seperti semua anak masih kecil-kecil. 1 diberikan tas, ini semuanya sudah sekolah 3-3-nya. Dan semuanya tasnya rusak. 1 diberikan tas, ya diberikan tas semua. 1 diberikan misalkan mainan, diberikan mainan semua. Karena mungkin umurnya tidak terlalu terpautnya jauh, 3 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Kalau kakaknya diberikan, adiknya diberikan sesuai dengan mainan dia di umur dia. Agar apa? Agar adil dan agar tidak rebutan. Beli balon semua. Kecuali kakaknya sudah gede, sudah 6 tahun kok main balon. Adiknya misalkan baru umur 2 tahun, kan tidak mungkin. Ya, berdasarkan dari hadis An-Nu'man bin Bashir, beliau berkata, Nu'man itu bercerita, ayahku namanya Bashir memberikan suatu pemberian kepadanya, kepada dirinya. Maka ibunya kemudian berkata, aku tidak ridho sampai menjadikan Rasulullah sebagai saksi. Maksudnya adalah kok yang diberi cuma 1 anak, anak-anak lain yang tidak diberi. Maka kemudian bapaknya mendatangi Nabi SAW, ya, dan kemudian beliau bertanya, apakah kamu juga memberikan kepada anak-anakmu yang lain? Maka dijawab tidak, hanya Nu'man saja yang saya beri.
Maka kemudian Nabi bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adil, ditegur. Maka akhirnya pemberian tadi diambil dan Nabi mendiamkan, tidak menegur. Artinya pemberian yang seperti ini sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad tadi yang kita sampaikan, ya, diperbolehkan. Pemberian orang tua kepada anak boleh dianulir ketika melihat terjadinya ada maslahat, ya. Terutama jika pemberian itu berupa aset. Berupa aset. Cuman yang jadi persoalan begini jamaah, ketika sudah dihibahkan dan sudah balik nama sertifikat lewat notaris, sudah dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN, jika itu berupa tanah dan bangunan, ini nggak semudah kemudian membatalkan begitu, karena sudah kuat secara hukum negara. Karena ini kan menggabungkan dua hal, hukum agama dan hukum negara. Tujuannya adalah untuk menjaga aset itu. Kenapa harus ada surat sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan misalkan? Untuk menjaga agar aset ini, ya, tidak dengan mudah bisa di-tag, bisa diambil oleh orang lain. Makanya ada surat menyurat. Kendaraan ada surat yang merupakan hak milik, kemudian rumah juga punya surat, apartemen juga punya surat, tanah juga punya surat. Karena kalau semua orang bisa membuat surat, ini akan terjadi kekacauan. Makanya ada namanya otoritas. Siapa yang berwenang mengeluarkan itu? Ada namanya lembaga, Badan Pertanahan. Sehingga dua hal ini kemudian digabungkan. Yang ingin saya katakan adalah ketika sudah menjadi sertifikat dan sudah balik nama dan sudah terjadi serah terima, ini nampaknya sulit sekali orang tua kemudian untuk mengambil kembali karena sudah balik nama. Ya. Maka sebelum itu terjadi benar-benar dipikirkan matang-matang. Apakah anak ini kemudian di kemudian hari akan membuat masalah atau tidak. Bisa jadi orang tua itu menganulir, nggak jadi memberikan tanahnya atau rumahnya karena dia melihat, wah ini anak bermasalah, hutangnya di mana-mana. Khawatirnya nanti digadein, khawatirnya nanti dijual dengan harga murah. Padahal, ya, tanah itu atas nama dia dan itu luas. Mungkin juga pengennya dibagi-bagi ke adik-adiknya juga. Tapi sudah terlanjur balik nama, susah aja Pak untuk narik kembali. Ya, maka terjadi gugatan nanti pada akhirnya. Wah ini kan nggak baik, kan seperti itu. Makanya benar-benar dipertimbangkan matang-matang, apakah dia sudah cukup umur, sudah cukup dan secara kematangan dia amanah atau tidak, sehingga kemudian kita bisa memberikannya pun juga dengan tenang dan tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian, ya, yang kedua, jika ada hal yang menuntut untuk dibedakan karena ada unsur maslahat, maka dibolehkan untuk membedakan antara satu anak dengan yang lainnya. Semacam kakaknya sudah kuliah dan butuh laptop, adiknya masih SD belum butuh laptop. Ya adiknya mungkin diberikan sepeda, diberikan buku, tapi kakaknya bisa berbeda karena memang kondisi yang maslahatnya lebih besar untuk kakaknya. Kan nggak mungkin adiknya juga diberikan laptop ketika usianya masih dini. Jadi hal yang seperti ini yang kemudian dikecualikan oleh para fuqaha seperti itu. Nah, yang kedua itu tadi hibah. Kemudian yang terkait dengan wasiat. Ya, wasiat ini ada ketentuannya. Wasiat itu bedakan ya jamaah, berbeda. Bedanya pada lafaz, pada narasi. Ketika orang tua mengatakan, nanti kalau bapak meninggal rumah ini buat kamu. Nanti kalau bapak ini meninggal mobil ini buat kamu. Nanti kalau ibu tidak ada, ya itu perhiasannya ibu buat kamu. Ini semuanya adalah redaksi wasiat. Tidak bisa dimiliki kecuali yang berwasiat sudah meninggal dunia. Jadi nggak bisa serta-merta kemudian diambil karena ini belum menjadi hak milik dari orang yang diberikan wasiat. Karena yang memiliki masih hidup. Bedanya dengan hibah, itu mama ada 3 gelang buat kamu 1. Nah sudah terjadi serah terima, ya berarti sudah menjadi milik anaknya karena sudah diberikan oleh orang tuanya. Tapi ketika kalimatnya adalah mama punya gelang 3, nanti kalau mama sudah tidak ada umur, yang ini buat kamu. Ini adalah wasiat. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, wasiat itu memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Aturan itu adalah yang pertama, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta. Jadi kalau bapak punya tanah misalkan, luasnya 1000 meter persegi,
Kemudian bapak wasiatkan nanti kalau bapak meninggal, setengah dari tanah ini 500 meter persegi nanti diwasiatkan untuk masjid misalkan. Ya, maka wasiat ini setengah, dan setengah itu sudah lebih dari sepertiga. Atau bukan berupa tanah tapi berupa harta, punya rekening 100 juta. Kemudian bapaknya berwasiat, nanti misalkan kalau bapak tidak ada umur, bapak ada rekening 100 juta, yang 60 jutanya nanti biar untuk masjid atau untuk panti atau untuk pesantren. Terserah mau dibikin bangun apa di sana, bangun kamar mandi buat santri, kamar atau yang lain, misalkan seperti itu. Maka wasiat yang seperti ini jamaah gugur. Kenapa? Karena lebih dari sepertiga. Mana dasarnya? Dasarnya adalah ketika seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit berat dan akan meninggal dunia, beliau berwasiat kepada Nabi SAW, ya Rasul, saya wasiatkan setengah dari harta saya untuk kaum muslimin. Maka ditolak oleh Nabi, no. Kemudian kalau seperti itu, ya sepertiganya. Nabi mengatakan sudah cukup. Sepertiga itu sudah banyak. Innaka, nah ini alasan yang beliau sampaikan. Sesungguhnya jika kau meninggal dunia dan kau meninggalkan anak istrimu dalam keadaan kecukupan, itu jauh lebih baik. Mereka menjadi ahli warismu daripada harta itu kemudian disedekahkan semua atau diwasiatkan semua untuk masjid, bahkan untuk kepentingan kaum muslimin, kan begitu. Jadi warisannya 100 juta. Ya, karena pengen dapat pahala banyak, 80 jutanya diberikan untuk masjid atau untuk panti. Ini Nabi melarang, nggak boleh. Kenapa? Lah kalau anaknya cuma 20 juta, anaknya ada 3 misalkan, laki-laki semua, itu kan masing-masing cuma dapat 6 juta sekian. Kecil itu Pak. Malah yang ada nanti dia minta-minta. Yang diperintahkan oleh beliau, seandainya kamu punya warisan, kemudian anakmu mewarisi warisan yang lebih banyak, itu jauh lebih baik daripada semuanya disedekahkan. Makanya ketika bapaknya sudah pernah mengucap 80 juta, otomatis gugur. Maksimal yang boleh diberikan adalah sepertiga, dan itu sekitar 30 juta. Loh, tapi bapak saya dulu 80 juta ngomongnya, misalkan pengurus bilang seperti itu, ya disampaikan saja betul. Tapi kan wasiat dari Nabi tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi jangan kemudian ini dijadikan satu permasalahan, karena memang ada aturannya terkait dengan wasiat seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu terkait dengan wasiat. Ya. Yang kedua, wasiat kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris, Nabi juga SAW melarang. Makanya wasiat ini banyak kelemahannya. Kenapa dilarang? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain dari Abu Umamah. Nabi bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah memberikan bagian masing-masing ahli waris itu bagiannya di dalam An-Nisa 11-12. Yang beberapa pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai fikih waris. Maka wasiat yang ditujukan kepada ahli waris batal demi hukum. Siapa yang membatalkan? Nabi. Bagaimana Ustadz gambarannya? Ada orang tua yang punya rumah 2, satu yang ditempati, satu lagi rumah disewakan. Ini anak tinggal bareng semuanya di sini. Anaknya 3, istrinya 1. Ketika bapaknya kemudian berwasiat, nanti kalau bapak nggak ada, rumah ini jatahnya diberikan kepada anak nomor 1. Sedangkan wasiat itu dibagi lebih dahulu sebelum warisan. Maka kalau kita melihat aturan mainnya adalah rumah ini diberikan dulu kepada anak yang nomor 1, rumah yang kedua yang dikontrak, ya, baru kemudian dibagi waris. Yang jadi persoalan, anak nomor 1 ini masih punya hak di rumah yang kedua. Loh kok begitu? Bukankah dia sudah dapat wasiat? Wasiat yang diberikan atau hibah yang diberikan kepada anak tidak lantas menggugurkan hak waris dia. Karena waris ini yang mengatur Allah langsung. Siapapun yang meninggal dunia dan dia punya ahli waris,
maka otomatis mereka dapat semua. Walaupun mereka pernah diberikan hibah, yes. Nah, itulah bedanya membagi hibah ya dengan sistem waris. Waris itu orangnya sudah meninggal, orangnya sudah nggak mungkin menganulir, dan potensi terjadi keributan itu besar. Makanya warisan ini diambil alih sama Allah. Daripada kalian ribut, ikuti aturan waris. Tapi kalau hibah ini kan tidak. Ketika diberikan, orang tua masih hidup. Seandainya terjadi masalah di kemudian hari, misalkan rumah ini dihibahkan kepada anak nomor 1, adik-adiknya iri dan kemudian menjadi masalah, bisa kok dianulir dengan catatan belum balik nama. Kalau sudah balik nama agak susah. Ya, karena nanti urusannya sampai BPN. Apa dasarnya kan begitu? Kan tidak lantas kemudian sertifikat sudah keluar, sertifikat hibah, kemudian orang tuanya menganulir, kemudian misalkan diurus sampai BPN, tiba-tiba kemudian BPN membatalkan, kan tidak segampang itu. Itu akan terjadi proses yang panjang. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, karena wasiat ini mengurangi jatah ahli waris yang lain, makanya Nabi membatalkan. Dengan kata lain, siapapun yang pernah mendapatkan warisan, wasiat dari orang tuanya berupa harta, yang non harta boleh dijalankan, tapi jika berupa harta, maka wasiat itu batal demi hukum. Karena akhirnya apa? Yang berlaku hukum waris. 2 rumah ini, ya, 1 rumah yang ditempati yang sudah pernah diwasiatkan kepada anak nomor 1, secara otomatis batal. Yang berlaku adalah hukum waris yang dibagikan kepada semua anaknya, dan objek waris itu adalah dua harta tersebut. Nah, namun Nabi kemudian memberikan keringanan, kecuali ahli waris mengizinkan, dalam hadis Ad-Daruqutni. Artinya kalau dari 3 anak ini plus ibunya, 2-nya ya sudah tidak apa-apa, ibunya ya sudah tidak apa-apa, tapi buat surat pernyataan Pak ya, karena ini berpotensi digugat di kemudian hari, dan kemudian mereka ridho, baru boleh. Tapi kalau mereka nggak ridho, nggak bisa. Kalau kayak begitu caranya, nanti ada yang dapat, ada yang enggak. Karena ini laki-laki semua anaknya, akhirnya kemudian mereka bagi rata, misalkan seperti itu. Entah dijual atau mungkin dibuat investasi atau mungkin dengan alasan-alasan yang lainnya. Jadi ini sekilas berkaitan dengan wasiat, hibah dan juga warisan. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, orang tua yang memiliki harta berupa properti, rumah atau aset, dan dia melihat padanya ada potensi terjadi masalah di kemudian hari, kisruh, karena boleh jadi beliau nggak punya anak laki-laki. Ya, kenapa? Apa hubungannya Ustaz dengan anak laki-laki? Anak laki-laki itu menghalangi ahli waris lain di luar ahli waris inti. Kalau kita hanya punya anak perempuan saja, bisa dipastikan warisan ini akan melebar. Loh kok seperti itu? Iya, karena itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketika ngurus di BPN, ya dia nggak ada namanya. Balik nama ke istri dan anak-anaknya saja. Karena kan kalau BPN melihatnya kan dari sudut pandang kepemilikan. Ya, siapa yang di situ punya anak, ya disitulah yang kemudian menjadi ahli warisnya. Seperti itu. Sehingga hal-hal semacam ini berpotensi terjadi masalah di kemudian hari. Maka jika kemudian kita melihat adanya maslahat dengan hibah, bisa diberikan dalam bentuk hibah. Jika ternyata ada madorot, ya sudah biarkan saja, agar nanti bisa dibagi secara hukum waris, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.